Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarwa Sormin dengan NIM B1B1220079. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi dengan program studi Ilmu Pemerintah. Di video kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh Bapak Alfa Beriansa, yaitu Presiden dan Menteri. Sebelum saya memulai penjelasan di video ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Alfa yang telah memberikan saya tentang materi yang akan saya presentasikan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Presiden. Presiden adalah nama jabatan yang digunakan untuk memimpin organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, dan negara. Awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat. Kemudian secara umum, berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Sejarah Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sang proklamator Indonesia, Bapak Bangsa, yang dikenal sudah memperjuangkan Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Soekarno tidak dimakamkan di tempat yang beliau kehendaki, yaitu di Batu Bilis, Bogor, Jawa Barat. Tetapi dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, di samping makam mendiang ibunya. Latar belakang Menteri. Menteri adalah salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Mereka diangkat oleh kepala negara dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang tertentu. Sejarah Menteri. Perdana Menteri Republik Indonesia adalah jabatan tertinggi di pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional hingga berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Perdana Menteri bertugas memimpin jalannya pemerintahan dan menjadi pemimpin kabinet. Setelah dekret Presiden tahun 1989, Presiden Soekarno selaku pemimpin besar revolusi memiliki peranan sebagai Perdana Menteri sampai pengunduran dirinya pada tahun 1966. Pada awal kemerdekaan, justru posisi Perdana Menteri diadakan untuk memimpin kabinet dan jalannya pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri dijamin oleh pasal 52 Undang-Undang Dasar. Sementara pada tahun 1950, Perdana Menteri ditunjuk atas kewenangan Presiden dan untuk menangani anggaran belanja pemerintah dan tanggung jawab atas kabinet, serta bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia atau BPKNIP atau Dewan Perwakilan Rakyat sementara, dan perlu bermusyawarah dengan Presiden sebelum membuat kebijakan baru. Sistem pemerintahan Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, berikut adalah sistem pemerintahan dari masa ke masa. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensil berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahan presidensil yang kembali digunakan sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang. Sistem pemerintahan menteri.
Yang pertama itu Kabinet Syahril berlangsung pada tanggal 14 November sampai dengan 12 Maret 1946. Yang kedua, Kabinet Syarifudin berlangsung pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Yang ketiga, Kabinet Hatta yang pertama 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Yang keempat, Kabinet Natsir berlangsung pada tanggal 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Yang kelima, Kabinet Wilopo berlangsung pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Yang keenam, Kabinet Juanda berlangsung pada tanggal 9 April 1957 sampai dengan 9 April 1959. Yang ketujuh, Kabinet Soekarno berlangsung pada tanggal 28 Maret 1966 sampai 22 Februari 1967. Berikut merupakan Kabinet Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Yang pertama itu di era perjuangan kemerdekaan 1945 sampai dengan tahun 1949. Ada 8 kabinet yang membantu Presiden Soekarno. Yang kedua, Kabinet Presidensial berlangsung pada tahun 2 September sampai dengan 12 Maret 1946. Pemimpin kabinetnya adalah Presiden Soekarno dengan jumlah anggota kabinetnya adalah sebanyak 21 orang. Yang ketiga, Kabinet Syahrir yang pertama berlangsung pada tanggal 14 November sampai dengan 2 Oktober 1946. Pemimpin kabinetnya adalah Sultan Syahrir dengan jumlah anggotanya adalah 25 orang. 4. Kabinet Sultan Syahrir yang kedua berlangsung pada tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Pemimpin kabinetnya adalah Sultan Syahrir dengan jumlah anggotanya dengan 25 orang. B. Era Presiden Soeharto. Di zaman era Presiden Soeharto memiliki beberapa kabinet, namun saya tidak akan menjelaskan semuanya, saya hanya menjelaskan 4 saja. Yang pertama itu Kabinet Pembangunan yang pertama berlangsung pada tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 28 Maret 1973. Jumlah anggota kabinetnya adalah 34 orang. Yang kedua, Kabinet Pembangunan 2 berlangsung pada tanggal 28 Maret 1973 sampai dengan tanggal 29 Maret 1978 dengan jumlah anggota kabinetnya sebanyak 24 orang. Yang ketiga, Kabinet Pembangunan 3 berlangsung pada tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan tanggal 23 Maret 1988. Jumlah anggota kabinet adalah beranggotakan 24 orang. Yang keempat, Kabinet Pembangunan 4 berlangsung pada tanggal 23 Maret 1988 sampai dengan 17 Maret 1998. C. Era Kabinet B.J. Habibie. Nama kabinet di era Presiden B.J. Habibie adalah Kabinet Reformasi Pembangunan yang berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999 dengan jumlah kabinet beranggotakan 37 orang yang dipimpin secara langsung oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Yang keempat yaitu kabinet di era kepemimpinan Presiden Bapak Abdurrahman Wahid.
Nama kabinet di era Bapak Abdurrahman Wahid adalah Kabinet Persatuan Nasional yang berlangsung sejak tanggal 26 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2001 dengan beranggotakan 36 dengan berang, dengan di kabinet ini beranggotakan sebanyak 36 orang. Yang kelima yaitu di era kepemimpinan presiden pertama wanita di Indonesia yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri. Nama kabinet di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri adalah Kabinet Gotong Royong yang berlangsung sejak tanggal 9 Agustus 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Yang keenam yaitu era kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan SBY merupakan presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. SBY menjabat selama dua periode pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dan tahun 2009 sampai dengan 2014. Kabinet di kepemimpinan Bapak Presiden SBY dinamakan dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Jilid 2. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober tahun 2009. Yang kedua itu Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang berlangsung mulai tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan 20 Oktober 2014 atau di masa kepemimpinan terpilihnya SBY sebagai Presiden Republik Indonesia di periode yang kedua. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu era Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama dua periode, yaitu tahun 2014 dan tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nama kabinetnya adalah Kabinet Kerja dengan jumlah kabinet 34 orang. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu sistem kekuasaan presiden dan menteri. Beberapa kekuasaan presiden saat ini meliputi beberapa cabang, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif. Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang ke DPR dan meminta pengesahan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Yang kedua, kekuasaan yudikatif. Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan gerasi, amnesti, atau abolisi kepada narapidana dan terdakwa di Indonesia. Yang ketiga, kekuasaan diplomatik. Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan mengambil keputusan dalam urusan luar negeri. Yang keempat, kekuasaan militer. Presiden adalah panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia dan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan perintah-perintah militer. Yang kelima, kekuasaan dalam hal bencana dan darurat. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan dalam situasi bencana atau darurat nasional. Yang keenam, kekuasaan dalam hal keuangan dan ekonomi. Presiden memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan ekonomi dan keuangan negara, termasuk mengeluarkan anggaran negara. Namun penting untuk dicatat bahwa kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu kekuasaan menteri.
Sebagai pejabat pemerintah tertinggi di departemennya, seorang menteri di Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengelola dan memimpin departemennya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, menentukan kebijakan dan program kerja departemennya untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. Yang ketiga, menetapkan standar, prosedur, dan pedoman kerja yang diperlukan dalam menjalankan tugas departemennya. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, mengatur penggunaan anggaran dan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk departemennya. Dan yang terakhir, mewakili pemerintah dalam hubungan dengan organisasi internasional dan negara lain di bidang diplomasi. Selanjutnya yaitu pemberhentian masa jabatan presiden dan menteri. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Berarti presiden dan wakil presiden berhak memiliki kesempatan dalam pemilihan selama 2 kali jika terpilih dan tidak bisa mencalonkan diri kembali untuk periode yang ketiga. Sama halnya dengan presiden, masa jabatan menteri selama 5 tahun yaitu adalah 1 periode. Selanjutnya yaitu pengisian jabatan presiden dan menteri. Pengisian jabatan menteri pengisian jabatan presiden dan menteri dapat dibedakan. Pengisian jabatan presiden dapat dibedakan menjadi pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Yang pertama, pemilihan langsung atau popular vote. Rakyat secara langsung dapat memilih calon presidennya yang diajukan di dalam pemilihan. Yang kedua, pemilihan tidak langsung atau indirect popular vote atau pemilihan tidak langsung. Dapat dibedakan. Yang pertama, presiden dapat dipilih oleh perwakilan rakyat atau DPR. Yang kedua, presiden dipilih oleh badan atau lembaga pemilih atau electoral college yang sengaja dibentuk melalui pemilihan langsung oleh rakyat di setiap kali pemilihan presiden. Yang ketiga, presiden dipilih oleh Badan Perwakilan Pusat dengan bersamaan Badan Perwakilan Rakyat Negara Bagian. Yang terakhir, yaitu presiden dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat Pusat dan anggota-anggota yang khusus dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat Negara Bagian. Selanjutnya yaitu pengisian jabatan menteri. Pengisian jabatan menteri dilakukan oleh pemerintah dengan menunjuk orang-orang yang akan mengisi jabatan di menteri kabinet. Beberapa contoh proses pengisian jabatan menteri antara lain. Yang pertama, penunjukan langsung oleh kepala negara. Kepala negara memiliki kewenangan untuk langsung menunjuk orang yang akan menjadi menteri tanpa melalui proses seleksi atau verifikasi. Yang kedua, penunjukan oleh partai politik. Partai politik yang memenangkan kontestasi pemilihan dapat menunjuk orang-orang dari partainya untuk mengisi jabatan menteri. Yang terakhir, yaitu pengesahan oleh parlemen. Calon menteri harus melewati proses pengesahan oleh parlemen atau badan legislatif sebelum diangkat menjadi menteri. Proses pengesahan ini meliputi sidang wawancara, pemungutan suara, atau diskusi antar anggota parlemen. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemberhentian jabatan presiden. Di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 7A menyebutkan bahwa presiden
atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu pemberhentian jabatan menteri. Pada dasarnya, Presiden memiliki kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang ada di kabinetnya. Di Indonesia, pemberhentian jabatan menteri diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi, Presiden dapat memberhentikan menteri atas usul dari menteri yang bersangkutan atau usul dari Presiden sendiri. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden apabila menteri mengundurkan diri dari jabatannya atas permintaan sendiri secara tertulis atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu seperti melanggar kode etik, melakukan tindakan korupsi, atau tindakan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Baiklah teman-teman sekalian, berikut adalah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri video ini, jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan penulisan di dalam PPT saya meminta maaf terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Jika teman-teman memiliki saran atau komentar yang membangun ataupun sebaliknya, teman-teman sekalian dapat memberikan sarannya melalui kolom komentar yang tersedia di bawah. Akhir kata, sebelum saya menutup video ini, saya hanya ingin mengucapkan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.